nanti akan mengoutput sebuah kalimat kedua bilangan sama besar. Sekian, Pak. Oke. Jangan di-close dulu screen-nya ya, Bima ya. Oke, terima kasih sudah menjelaskan. Yang pertama ya, jawaban ini tentu tidak salah begitu saja, tapi juga tidak benar sekali gitu dalam pengertian ya. Yang pertama, saya berikan dulu bahasa soalnya kan seperti ini ya. Program menerima input dua buah bilangan integer. Program menghasilkan output bilangan terbesar dan terkecil dari kedua bilangan tersebut. Nah, Bima sudah memperhitungkan besar kecil, tetapi yang urusan sama dengannya yang mungkin harus ditambahkan atau bagaimana ya. Secara umum, asumsinya ya boleh saja. Misalkan kalau asumsinya, kalau soal saya seperti ini, jadi outputkan bilangan terbesar dan terkecil. Itu kan nilainya yang ditanya ya, bukan siapa bilangannya gitu ya. Jadi kalau misalkan dia kebetulan sama, misalkan yang di input user adalah 6 dan 6, maka wajar tidak jawabannya terbesar adalah 6, terkecil adalah 6. Menurut Bima, wajar nggak itu? Menurut saya tidak sih, Pak. Tidak. Kenapa tidak? Karena bilangan itu sama, jadi kan nggak ada yang terbesar atau terkecil. Ya, Dibilang 6 terbesar kan, yang terkecil juga 6. Ya, kalau misalkan kamu dikasih data isinya 10 angka misalkan. Ini hanya asumsi ya. Makanya saya nggak bilang ini terlalu ini benar sekali atau salah sekali. Kalau dikasih 5 buah data, di situ bercampur, ada nilai tertinggi yang sama 9. Kemudian pertanyaan kita hanyalah bilangan yang terbesar berapa? Maka kita akan tetap saja wajar menjawab 5, walaupun 5 ada 2. Ya, karena tugas kita bukan menentukan siapa lebih besar dari siapa, lain loh ya sedikit bahasanya. Tapi saya nggak bilang bahwa punya Bima ini keliru, cuman cara menanggapi persoalannya yang agak berbeda ya. Kalau pertanyaannya bilangan terbesar dan terkecil, itu artinya kan nilai maksimum, nilai minimum. Kalaupun mereka sama ya terbesarnya 5, terkecilnya 5. Nah, artinya kalau menurut kasus ketika dia sama, tidak perlu kita tangani khusus. Tetapi ini Bima bagus sekali karena memikirkan ada hal seperti itu kemungkinan. Oke, jadi itu bagus, pemikirannya sudah dilengkapi. Ngerti itu maksudnya? Jadi kalau saya berpikir kita tidak usah memberikan kasus khusus ketika bilangan X sama dengan bilangan Y. Berarti kan jika X lebih kecil dari Y, maka terbesarnya adalah Y, terkecilnya adalah X. Else, ya udah tinggal dibalik. Kalaupun dia sama, ya dua-duanya angkanya akan bernilai sama. Jadi kan tertangani hanya dengan satu else. Nah, oke. Sekarang kalaupun misalkan Bima mau menangani supaya ada pesan bahwa oh ini kedua bilangan sama gitu kan, tujuanmu gitu ya biar kelihatan. Nah, sekarang coba perhatikan Bima dan yang lain-lain juga. Jadi Bima menuliskan if X lebih kecil Y. Itu kan benar. Kemudian di else, Bima juga sudah mendefinisikan bahwa di else ini kemungkinan yang masuk bisa karena X lebih besar Y. Atau dan ya, atau ya, Bima ya. Ya, atau X sama dengan Y. Atau kalau mau tulis sekali aja. Tulisannya ya berarti apa? X lebih besar sama dengan Y. Makanya ini kamu bingung dan atau. Kalau di if itu predikat booleannya cuma satu. Lihat deh. Di if predikat booleannya kan cuma satu. X lebih kecil Y. Maka nilai negasi di else-nya itu pasti satu predikat. Nggak mungkin berkembang jadi 2. Ya, artinya else-nya berarti itu nilainya implisit pasti X lebih besar sama dengan Y. Jadi Bima nggak usah tuliskan X lebih besar Y dan X lebih besar sama dengan Y. Jadinya kan kena. Ya. Jadi ini langsung saja X lebih besar sama dengan Y. Nah, sekarang sampai di situ Bima udah benar. Kecuali ini cara menulis komennya yang tadi agak keliru. Saya bilang hanya satu predikat ya. Setelah itu di sana Bima mau memisahkan lagi. Kan gitu ya. Memisahkan yang mana yang sama dengan yang mana yang berarti lebih besar. Nah, sekarang kalau di sini Bima sudah menuliskan if X-nya tidak sama dengan Y, if X-nya tidak sama dengan Y, maka
tersisa hanya kasus yang sama dengan Y kan di dalam blok else yang pertama. Artinya yang if yang kedua ini keliru. If kedua ini harusnya hanyalah else dari yang if. Jangan if 2 kali. Benar nggak, Bima? Oke, oh ya benar. Ya, karena sudah pasti sisanya kalau di atas kamu sudah if kan X tidak sama dengan Y, berarti yang di bawah itu sudah pasti adalah sisanya yang sama dengan. So, lebih baik, jadi ini nggak salah ya, tapi lebih baik kalau if yang di dalam else ini akan berbentuk if dengan negasi juga, bukan 2 kali if kondisional. Saya paham ya, Bima ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Yang lain ada pertanyaan nggak? Jadi jawaban Bima sudah benar, hanya perlu dispesifikasikan supaya yakin apakah perlu nggak menangani kasus bilangan sama. Kalau menurut opini saya dilihat dari bahasanya nggak perlu. Tetapi kalaupun ditangani ya silahkan. Tapi struktur kondisionalnya harus dibuat pas ya. Karena jadi yang keliru di sini kalau ditangani ini berarti di dalam if else, di dalam else itu ada if else lagi, bukan if. Ada pertanyaan dari yang lain? Tidak ada ya? Aman ya? Soal nomor 1 gampang. Oke. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 saya tunjuk Bella Yasinta. Halo Bella. Bella tidak ada, tidak menyaut. Oke. Saya ganti orang. Nandawira, Igede Nandawira. Saya mau coba, Pak. Sebentar, saya harus menanyakan yang lain ya. Nanti saya tunjuk kalau nggak ada. Nandawira, halo. Tidak ada respon juga. Junita Anggelia. Iya, hadir, Pak. Ya, silakan kamu share tugas kedua, kemudian dijelaskan. Bisa, Junita? Tunggu sebentar, Pak. Soalnya jaringannya agak susah.
apakah sudah terlihat, Pak? Belum. Oke, saya coba yang lain ya. Komang Diva Wiguna. Diva Wiguna, nggak ada. Hoki Aryasta. Hadir, Pak. Ya, silahkan Hoki, soal nomor 2. Ya, tunggu sebentar, Pak ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Soal nomor 2 ya, Hoki. Ya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 2. Di sini di soal diminta kita menginputkan, tulis di sini integer A, B, C sampai D. Kemudian kita disuruh untuk mencari bilangan terbesar dan bilangan terkecil dari kelima buah integer tersebut. Saya di sini menggunakan if A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C dan A lebih besar dari D dan A lebih besar dari E, maka printf-nya seperti ini dan seterusnya sampai ke mencari bilangan terkecil. Nah, untuk mencari bilangan terkecilnya saya hanya membalikkan dari yang di atas, yaitu A lebih kecil dari B dan A lebih kecil dari C dan A lebih kecil dari D dan A lebih kecil dari E. Maka misalkan di sini saya memasukkan angka pertama 10. Maka output yang keluar adalah bilangan terbesar adalah 50 dan bilangan terkecil adalah 10. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Oke, tolong biarkan dulu screen-nya ya. Jadi, Hoki memilih struktur if else yang seperti itu ya. Jadi, if ngecek A lebih besar dari semuanya ya. A lebih besar B, A lebih besar C, A lebih besar D, A lebih besar E gitu ya. Ya, Pak. Kemudian selanjutnya B lebih besar A, B lebih besar C, dan seterusnya. Oke. Lalu yang sebaliknya ada struktur if lagi. Oke, kalau dibaca struktur if else-nya Hoki mudah dipahami ya, karena intinya dia langsung mengecek satu bilangan dengan 4 kawannya kan gitu ya. Lebih besar atau lebih kecil. Jadi hasilnya seperti tadi. Oke, terima kasih Hoki. Saya belum kasih komentar ya. Pertanyaan berikutnya adalah, ada tidak dari teman-teman yang lain yang punya struktur kondisional yang berbeda untuk soal nomor 2 dari yang sudah dibuat Hoki? Siapa yang mau menunjukkan? Jadi yang mau menunjukkan struktur kondisional pilihannya yang berbeda dari struktur if yang dibuat sama Hoki tadi.
Tidak ada? Tidak ada yang merasa punya yang berbeda? Saya, Pak. Bima lagi. Oke, silakan Bima. Ya, sebentar, Pak. Ya. Sudah terlihat, Pak? Sudah, silahkan jelaskan Bima. Jadi dalam program ini, saya membuat 5 input nilai. Yang pertama, lalu saya menggunakan nested if. Ya, nested conditional yang if, yang berisi if lagi, seperti itu. Jadi di sini saya memasukkan if A lebih besar daripada B, if lagi A lebih besar daripada C, if A lebih besar daripada D, if A lebih besar daripada E. Maka nanti akan mengoutputkan bilangan terbesar adalah A. Jika if A lebih besar daripada E ini di else, maka akan mengoutputkan bilangan terbesar adalah E, karena E akan berubah menjadi lebih besar sama dengan A. Otomatis karena yang A ini lebih besar daripada bilangan yang lain, B, C, D, A lebih besar, maka jika E lebih besar daripada A, maka E lah yang akan menjadi yang terbesar. Lalu else ini akan merujuk kepada if lebih besar daripada D. Maka else-nya adalah D lebih besar sama dengan A. Jadi karena D sudah lebih besar sama dengan A, maka D ini akan lebih besar daripada C dan B. Sehingga tambahkan lagi if, jika D lebih besar daripada E, maka D-nya yang akan menjadi yang terbesar. Lalu berisi S lagi, ini akan merubah di else-nya itu E lebih besar sama dengan D, maka E-nya itu yang akan lebih besar daripada D, sehingga E-nya yang menjadi yang terbesar di antara yang lain. Lalu ini else yang ketiga merujuk kepada A lebih besar daripada C. Jika di else ini, maka if lebih besar daripada A lebih besar daripada C ini akan berubah menjadi C lebih besar sama dengan A. Karena C lebih besar sama dengan A, otomatis C lebih besar daripada B. Maka saya tambahkan lagi if C lebih besar daripada D dan if C lebih besar dari E. Akan mengoutputkan bilangan terbesar adalah C. Jika di else if C lebih besar daripada E ini, maka akan mengoutputkan E yang terbesar lagi. Lalu di else ini akan merujuk ke ini C lebih besar daripada D lagi, sehingga ini akan terus berulang, akan memunculkan D yang terbesar lagi dan E yang terbesar lagi. Untuk else yang terakhir ini akan merujuk pada yang if A lebih besar daripada B, sehingga di else-nya itu adalah B lebih besar sama dengan A. Nah, untuk B menjadi yang terbesar di antara yang lain, saya tambahkan lagi dengan if B lebih besar daripada C, if B lebih besar daripada D, if B lebih besar daripada E, maka nanti B-nya yang akan terbesar. Kalau di else lagi, maka E lebih besar daripada B, E-nya yang jadi yang terbesar. Lalu yang else yang tadi itu akan berulang di sini. Else-nya ini akan merujuk lagi ke B lebih besar daripada D. Jadi kalau D-nya if-nya D lebih besar pada E, maka akan mengoutputkan bilangan terbesar D. Lalu kalau di else, bilangan terbesarnya E. Terus seperti itu sampai ke bawah. Nah, untuk bilangan yang terkecilnya itu tinggal kebalik aja tandanya, tapi prosesnya sama ya, kayak yang bilangan terbesar itu, Pak. Oke, good job Bima. Jadi saya nggak bilang jawaban Bima yang lebih benar dari jawaban tadi siapa Hoki ya.
Tetapi ini adalah pilihan struktur yang lebih melatih konsep kondisional yang sedang kita pelajari ya. Karena ini yang benar-benar pure memilih nested kondisional. Kelihatannya kan panjang memang ya. Ya memang benar karena pengecekannya dilakukan one by one gitu ya. Artinya struktur yang dipilih Bima ini adalah kondisional yang nested, yang sangat lengkap, tetapi harus hati-hati ketika membuatnya. Karena kalau kita tidak konsentrasi gitu ya, maka Anda akan bingung sedang berada di terbesar siapa. Ya, karena ini kombinasinya sekian. Nah, maksud saya begini, sekarang Anda mungkin mengerjakan bilangan 5 bilangan maksimum ini kalau memilih nested kondisional seolah-olah panjang sekali kalau seperti Bima ini ya. Karena sampai detik ini kalian belum belajar bagaimana cara membuat function ya. Nanti belajar caranya membuat function, maka kita cukup membuat function yang membandingkan dua bilangan. Nanti function itu dipanggil sekian kali untuk membandingkan hasil dari masing-masing dua bilangan. Artinya kalau dilihat dari struktur yang dibuat Bima ini, kan sebenarnya pekerjaan dia hanya membandingkan 22, 22, 22 gitu ya. Jadi A, B, C, D, E, pertama A dan B dibandingkan, dapat siapa yang gedean. Lalu C dan D dibandingkan, dapat siapa yang gedean. Nanti hasil pembandingan A, B, dan C, D dibandingkan. Itulah yang terbesar dengan yang berikutnya, lalu dibandingkan dengan E. Nah, jadi nanti kalau sudah belajar function, maka nested conditional milik Bima ini akan menjadi lebih singkat. Kalau sekarang kan semuanya tertulis di sini. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan yang lain paham. Jadi Hoki dengan Bima tadi memilih struktur yang berbeda. Yang punya Hoki tidak salah, tetapi struktur kondisionalnya itu tidak terlalu nested sebenarnya. Ya, kalau if else itu tidak pure melakukan nested conditional. Ya, karena tidak berstruktur siapa yang di dalam siapa. Walaupun secara eksekusi benar juga gitu ya. Yang murni secara nested conditional ini yang punya Bima. Oke. Oke, terima kasih Bima. Jawabannya sudah bagus. Iya, Pak. Ya. Sekarang lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 pendek lagi tapi mudah ini mengecek genap ganjil. Saya akan tanyakan ke Tirana Yuli. Ada Tirana Yuli? Ada, Pak. Ya, silahkan di-share, Tirana. Apa sudah terlihat, Pak, screen-nya? Sudah. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu program menentukan bilangan genap dan ganjil. Suatu bilangan genap, bila bilangan tersebut modulus 2 hasilnya 0, berarti bilangan tersebut hasilnya akan genap. Jika modulusnya hasilnya tidak 0, berarti bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Jadi saya buatnya menggunakan conditional with negation. If input modulus 2 sama dengan 0, maka akan ditampilkan bilangan input itu merupakan bilangan genap. Else, action kedua, input itu akan menjadi bilangan ganjil. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi ini secara kondisional gampang ya, karena sudah pasti conditional with negation, genap atau ganjil. Ini hanya berusaha saya mengingatkan tentang operator modulo. Ya, untuk mengecek genap ganjil, bilangannya tinggal di modulo 2. Kalau modulo 2-nya sama dengan 0, maka dia genap. Kalau dia ganjil, else-nya berarti modulunya 1. Atau else dari modulo 2 sama dengan 0. Oke, terima kasih Tirana. Jadi ini gampang sekali ya. Tinggal mengingat fungsi dari modulo. Oke, sekarang saya ke soal nomor 4.
Soal nomor 4, mengecek apakah satu bilangan kelipatan yang lainnya. Oke, saya akan menunjuk Vigo Andika. Vigo ada? Tidak ada ya. Saya ganti ke Sandi Sutra. Baik, Pak. Ya. Ada. Silahkan di-share soal nomor 4. Bentar, Pak. Baik, sudah kelihatan, Pak? Masih ya, screen share-mu sudah kelihatan, sekarang tinggal ditunjukkan layar code-nya. Jadi nomor 4, bentar, soalnya program menerima input 2 buah bilangan integer. Program menghasilkan output apakah salah satu dari bilangan tersebut merupakan kelipatan dari salah satu bilangan lainnya. Terus program saya yang ini, jadi pertama menerima bilangan integer inputnya. Kemudian saya menggunakan nested state conditional. Jadi if-nya di sini yang pertama dimasukkan bilangan pertama lebih dari sama dengan bilangan kedua dan bilangan pertama lebih dari 0. Kemudian ini di if lagi, yaitu bilangan pertama bilangan kedua sama dengan 0 atau bilangan pertama dibagi bilangan kedua tidak sama dengan 0. Yang memiliki output bilangan dari bilangan pertama bukan kelipatan dari bilangan kedua. Kemudian else-nya yaitu bilangan kedua tidak sama dengan 0 dan bilangan pertama dibagi bilangan kedua sama dengan 0. Yang memiliki output bilangan pertama adalah kelipatan dari bilangan kedua. Kemudian if dari bilangan pertama kurang dari bilangan pertama kurang dari bilangan kedua, atau bilangan pertama kurang dari sama dengan 0. Yang memiliki output bilangan pertama bukan kelipatan dari bilangan kedua. Sekian dari saya. Oke, coba diamkan dulu screen-nya. Ya, Sandi, jadi secara umum dulu solusinya sebenarnya apakah bilang A itu kelipatan dari B, cara ngeceknya dari mana? Konsep yang digunakan untuk mengecek apakah A merupakan kelipatan dari B. A kelipatan dari B. Konsepnya itu ini pertama kan Jangan cek dulu kodemu, saya nggak nanya kodemu. Kalau kamu disuruh ngecek apakah A kelipatan dari B, maka kita menggunakan maksudnya Pak, saya belum mengerti. Kalau di dalam matematika ditanya apakah A kelipatan dari B, maka operator apa yang kamu gunakan? Apakah A kelipatan dari B? Seperti tadi loh, temennya kan yang sebelumnya loh. Apakah B bilangan genap? Jawaban dia jika B di modulo 2 sama dengan 0. Itu adalah jawaban manusia, belum masuk ke kode. Itu solusi utamanya kan. Sekarang kalau yang ini
Apa solusi utama? Apakah A kelipatan B? Jika kelipatan B, jika bentar, Pak. Jika A habis dibagi dengan B. Oke, berarti artinya jika A di modulo B sama dengan 0 gitu nih. Iya. Ya toh? Oke, Iya. jadi paham ya, itu harus paham dulu. Kalau itu nggak tahu saya ragu-ragu kodenya datang dari mana. Nah, sekarang harusnya kan sebenarnya kalau mau berpikir hanya solusi itu, jawabanmu kan bahwa bisa jadi A yang kelipatan B, bisa jadi B yang kelipatan A, gitu loh ya. Atau keduanya enggak, kan gitu ya. Nah, yang membuat A kelipatan B, syarat pertamanya adalah A itu harus lebih besar dari B. Ya tidak? Iya. Kalaupun lebih kecil, apa yang terjadi? Kalau misalkan 6 di modulo 3, hasilnya kan 0. Ya toh? Iya. Kalau misalkan 1 di modulo 3, lebih kecil dia dari, atau misalkan dibalik 3 di modulo 6, jawabannya berapa? 1/2. Modulo, jangan dibagi. 3 modulo 6, berapa jawabannya? Tiga di modulo 6, 3. Sisanya 3 loh. Oh, iya Pak. Ya. Iya. Nah, kamu pelajari itu sehingga pengecekan bahwa apakah dia lebih besar atau lebih kecil itu coba dicek kembali, ya. Kalau memang dia lebih kecil, kalau memang 3 dan 6, apakah 3 kelipatan dari 6? Kan tidak. Ya memang karena hasil modulonya udah nggak 0 lagi. Ya, walaupun 6 di modulo 3 dia dapat 0, berarti 6 kelipatan dari 3, tapi 3 bukan kelipatan dari 6 gitu. Artinya apakah perlu di sini mengecek siapa lebih besar dari siapa dulu ya? Ini kan kamu menyusun kondisionalnya, lihat yang if pertamamu kan apakah BP lebih besar dari BK, apakah bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua. Kemudian else-nya, ketika keluar else-nya itu kan berarti BP lebih kecil dari BK. Ya, di situ kamu langsung bilang bahwa BP bukan kelipatan dari BK. Kan itu tujuanmu, makanya punya if seperti itu. Benar tidak? Iya. Nah, itu kan baru mengecek apakah BP kelipatan dari BK. Tetapi kalau memang dia BK ternyata yang kelipatan dari BP, ada di mana di sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada toh, ya makanya harus dicek kembali kondisionalnya. Karena tugasnya adalah mengecek apa soal saya hanya bilangan pertama yang dibeginikan. Enggak. Soal saya menyatakan outputnya adalah salah satu dari bilangan tersebut merupakan kelipatan dari salah satu bilangan lainnya. Artinya bisa jadi BP yang kelipatan BK atau mungkin BK yang kelipatan BP. Kalau di sini BP-nya adalah berapa ini yang satu lagi ya, BK-nya ternyata yang kelipatan dari BP, kamu nggak dapat jawabannya. Yang kamu punya hanyalah BP kelipatan dari BK. Kamu nggak punya BK kelipatan dari BP, itu kamu nggak punya di sini karena BK adalah bilangan kedua bagi kamu. Iya, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi nanti tolong disempurnakan lagi Sandi. Kalau gitu saya tanya, siapa yang bisa menunjukkan jawaban yang lebih berbeda atau mungkin melengkapi kasus yang tadi kurang di Sandi? Saya Pak. Saya Pak. Siapa ini? Siapa? Sebentar, enggak kelihatan. Rama Pradipta. Ya Pak, saya Pak. Silakan Rama, di-share. Apa sudah terlihat Pak? Belum.
Baru loading. Ya, sudah. Jadi saya pertama masukkan input bilangan pertama, lalu men-scan-nya, dan input bilangan kedua, lalu men-scan. Lalu saya hampir sama dengan tadi jawaban yang sebelumnya, tapi saya membuat dua kebalikannya. Yang tadi bilangan pertama lebih besar daripada P, untuk if yang kedua, bilangan kedua lebih besar daripada O. Jadi saya punya dua output. Begitu, Pak. Oke, jadi Rama bentuknya sama tetapi lengkap setengahnya lagi dengan satu struktur if yang lain lagi gitu ya? Ya, Pak. Oke. Terima kasih Rama atas sumbangannya. Ya, tidak usah di-run dulu. Kita semua udah paham karena melihat bagian setengahnya itu. Berarti nanti kalau misalkan ada yang memilih jawaban seperti itu, pengecekan pertamanya mau ngecek siapa lebih besar dari siapa, berarti itu dijadikan struktur if yang pertama dulu ya. Misalkan if A lebih besar B, habis itu else. Nah, nanti di masing-masing if itu lakukan pengecekan modulo. Kalau if A lebih besar B, berarti pengecekannya apakah A modulo B sama dengan 0. Nanti di else-nya apakah B modulo A sama dengan 0. Jadi tinggal dibalik seperti itu. Sehingga struktur kondisional dengan negasinya lebih clean, lebih bersih gitu ya. Karena tadi kan ada dua if yang dibuat sama Rama tuh bertumpuk dua if, padahal itu sebenarnya bisa dinegasikan karena lebih besar siapa dari siapa antara dua bilangan tersebut gitu. Ya. Oke. Tidak masalah karena itulah bukti bahwa mulai sekarang hal sekecil itu saja, jadi permasalahan sekecil itu saja jawaban struktur kondisional kalian bisa berbeda-beda. Solusinya nanti makin lama kalau Anda sering latihan akan makin lihat kapan saya harus benar-benar menegasikannya, itu yang penting. Kapan harus menestednya, kapan harus simple kondisional ya. Karena yang tadi kelihatannya sama semua gitu. Tapi kan kelihatan lama-lama yang mana yang lebih clean, cara berpikirnya yang mana yang lebih bersih. Oke, tinggal satu soal lagi nomor 5. Nomor 5 coba saya tugaskan Rizky Alan. Adakah Rizky Alan? Tidak ada. Saya ganti ke Gayatri. Hadir, Pak. Ya, silahkan Gayatri nomor 5. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya mic-nya menggunakan HP karena laptopnya jaringan internet HP saya tidak bisa dipakai ke laptop Pak, jadi tidak bisa share screen. Oke, kamu bisa menjelaskannya dengan deskripsi saja? Bisa Pak. Ya, silahkan dicoba Gayatri. Soal yang nomor 5 ini saya menggunakan simple kondisional, di mana yang pertama saya menggunakan if X lebih kecil dari Y, maka nanti orang pertama akan lebih tua daripada orang kedua. X dan Lalu Y itu yang apa? kedua, Jelaskan dulu, X, Y itu apa? Kamu minta variabel berapa? Karena kamu nggak punya kode. Kamu butuh variabel apa saja, melambangkan apa saja variabel itu, baru algoritmanya. kalau X itu untuk umur orang pertama dan Y untuk umur orang kedua. Kenapa menerima input umur? Soal saya menerima input tanggal lahir. Ya, itu maksudnya Pak. Menerima input tanggal lahir. Terus untuk X apa? X itu untuk deklarasi dari tanggal lahir orang pertama. Kalau Y tanggal lahir orang kedua.
Terus? Lalu di sini saya menggunakan itu simple conditional. If yang pertama saya memakai X lebih kecil daripada Y, maka nanti output yang dihasilkan orang pertama lebih tua daripada orang kedua. Lalu if yang kedua X lebih besar daripada Y, maka output yang dihasilkan orang kedua lebih tua daripada orang pertama. Sekian, Pak. Lalu X itu apa? Lalu bulan tahunnya gimana? Oh, kalau untuk mencari X, tanggal lahir orang pertama, saya menggunakan variabel A. Caranya mencari itu variabel A ditambah B dikali 30 ditambah C dikali 365 untuk menentukan nanti hasil usia dari orang pertama dan orang kedua, mana yang lebih tua dan mana yang lebih tua. Lalu A sama B itu apa? Tadi kamu bilang X sama Y saja. Coba jelaskan dengan runut. Walaupun tidak ada variabel apa saja, melambangkan apa saja, lalu yang dihitung dulu apa saja. Jangan langsung tiba-tiba if X lebih besar Y. Kita nggak ngerti. Iya, Pak. Kalau A itu untuk tanggal lahir orang pertama. Variabel B untuk bulan lahir orang pertama. Dan variabel C untuk tahun tanggal lahir orang pertama. Dan variabel E untuk tanggal lahir orang pertama. F untuk bulan lahir orang itu untuk tanggal lahir orang kedua, dan F untuk bulan lahir orang kedua, dan kalau D itu untuk tanggal lahir orang kedua, lalu variabel E untuk bulan lahir orang kedua, dan F untuk tahun lahir orang kedua. Lalu variabel X dan Y itu untuk menentukan usia, untuk mencari jumlah usia dari kedua orang tersebut, Pak. Kalau X jumlah untuk usia itu gimana? X-nya apa jadinya? Kalau X-nya itu jadinya usia untuk usia orang pertama, dan Y untuk usia orang kedua. Gimana untuk caranya dapat usia? Untuk mencari usia orang pertama, X sama dengan A ditambah B dikali 30 ditambah variabel C dikali 365. Dan untuk mencari usia orang kedua, Y sama dengan D ditambah E dikali 30 ditambah F dikali 365. Berarti usianya itu dalam hari? Dalam tanggal bulan tahun nanti. Dalam hari ya, Pak. X itu apa? X itu apa? X itu hari? Ya. Kalau misalkan ya ABC, tadi kan ABC tanggal, bulan, tahun dari kelahiran si orang pertama. Lalu kamu ubah itu menjadi hari, itu bukan usia dia loh. Kalau misalkan ya, saya 1 Januari 2000 misalkan ya. 1 tambah Januari 1 kali 30 ditambah 2000 kali 365. Bukan umur orang itu tuh kan. Umur dia itu kan kalau mau tahu umur ngitungnya dengan melihat tanggal sekarang. Bener nggak? Kok menghitung hari malah jadi usia orang itu? Kamu mengkonversi tanggal lahir dia menjadi hari, itu artinya usia dunia ketika dia lahir, bukan usia dia. Bener nggak? Iya, Pak. Ya oke, tapi saya paham maksudnya. Kamu ingin konversi besaran yang tiga bilangan tanggal, bulan, tahun itu menjadi satu bilangan dalam satuan hari lah. Tetapi itu bukan melambangkan usia ya. Itu melambangkan usia bumi ketika dia lahir. Atau usia kalender sejak
awal sampai dia lahir, karena kamu menghitung konversi nilai hari dengan mengalihkan tahun menjadi 3 kali 365, bulannya dikalikan 30 ditambah jumlah hari. Itu bukan usia dia. Usianya dia itu kalau kamu bisa menghitung selisih berapa jumlah hari antara dia lahir sampai tanggal hari ini. Oke, jadi terima kasih Gayatri atas setidaknya menjelaskan apa yang dikerjakan ya. Iya, Pak. Tapi kamu paham nggak tadi maksud usia yang kamu maksudkan agak keliru, karena itu bukan usia manusia itu, tapi usia kalender ketika dia lahir. Paham itu perbedaannya? Iya, Pak, udah paham. Oke. Kalau gitu sekarang saya tunjuk yang lain deh. Yang lain, siapa itu? Mau sekali? Agisna, Pak. Saya ingin mencoba, Pak. Ya, Agisna. Silakan Agisna. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Saya present dulu. Izin Pak ya, screenshot your entire. Sebelumnya apakah layar saya sudah terlihat Pak nih, teman-teman sekalian? Loading. Oh ya, Pak. Baik, Pak. Ya sudah, silakan di share ininya. Baik. Layar code-nya, layar code-nya belum. Langsung code-nya apa soalnya dulu Pak? Oke, ikutnya aja, soalnya udah paham. Ya, soalnya sudah paham. Jadi yang pertama dari atas dulu, kamu bisa full screen nggak itu Agisna? Di full screen aja layarmu. Iya. Ini Pak. Ya. Ya, baik Pak. Nah, saya gedein lagi Pak ya. Nah, ada. Oke, yang pertama interior sini saya pakai cek dulu. Nah, ini saya ingin mengecek di mana kan tanggal lahir. Itu kan ada date-nya. Itu ada hari lahir, berapa jumlah tanggalnya, terus ada bulannya dan juga ada year tahunnya. Di sini cek dulu ini mungkin teman-teman biar tidak bingung. Di sini saya utamakan dulu karena di sini saya jangan membuat kesalahan karena ada bulan yang tidak 31 hari seperti bulan Februari ke Januari itu 29. Jadi saya utamakan ini dulu. Lalu di sini ada integer main void. Void di sini artinya kalau misalnya diartikan itu void itu kan tidak ada atau kosong. Jadi di sini tidak perlu return 0. Jadi saya sebenarnya ingin coba-coba aja pakai ini. Kalau mau bisa dihapus, nanti di akhir tinggal di return 0 aja. Oke, yang pertama integer saya di sini saya pakai biar singkat day 1, month 1, year 1, terus day 2. Nah, sebentar. Saya biar rapi maunya tapi ya udah. Terus ada day 2, month 2 sama year 2. Ini karena ada dua input, dua tanggal lahir. Jadi saya buat dua duplicate. Di sini ada isLib. Saya pakai ini karena menurut saya lawan kata valid itu ya ini gitu. Jadi saya pakai ini. Jadi kalau misalnya dia tidak sah, dia bakal saya nilai 0, dan kalau dia sah ini bakal nilai 1. Nanti akan dibahas di bawah. Jadi ini diabaikan dulu. Ini inputnya. Baik, ini inputnya. Nah, lanjut ke rumus. Di sini saya menggunakan nested ya. Di sini pertama ada if cek dulu day 1, month 1, year 1. Nah, jika penginputan data tanggal lahir, bulan dan tahunnya itu tidak sesuai dengan yang saya masukkan di sini, maka sistem akan mengoutput data pertama tidak valid. Yang kedua sama seperti yang pertama menginputkan keluaran kedua. Jika tidak sama seperti di sini menginputnya tidak sesuai, maka data kedua tidak akan muncul output data kedua tidak valid, dan di sini exit 0 artinya bakal mengulang kembali. Lalu if year 1 lebih besar daripada year 2, maka di sini 02 di depan %d ini artinya program akan mengeksekusi jika ada dua gimana cara bilangnya, di atas 2 angka baru program bakal mengeksekusi. Karena di sini tahun ya pasti lebih dari 2 angka, misalnya 2002 seperti itu. Nanti kalau sudah benar baru bakal dieksekusi oleh sistem. Dan kembali lagi, jika salah bakal langsung mengulang kembali ke exit 0. Lalu
yang rumus yang pertama, tahun pertama lebih besar daripada tahun kedua, output akan menunjukkan printf, yaitu ini kok jadi susah gara-gara saya rapikan. Nah, seperti ini. Jadi persendi. Jadi bulan kedua lebih besar daripada bulan pertama. Kenapa? Maksudnya tahun kedua lebih besar daripada tahun pertama. Karena jika tahun pertama lebih kecil daripada tahun kedua, tentu saja ini bakal lebih besar. Lalu di sini ada else if. Di sini saya menggunakan else if karena jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kode program akan dilakukan oleh else if. Di sini saya menggunakan jika tahun pertama lebih kecil daripada tahun kedua, maka akan berlawanan seperti rumusnya di atas ini. Lalu selanjutnya ini masih sama rumusnya. Ini bagian dari rumus yang pertama, yaitu cek dulu tadi integer yang tadi itu. Di sini bulan pertama jika dia sama dengan bulan kedua, jika misalnya ada yang menginput bulannya sama, lalu ini karena percabangan jika, jadi jika harinya juga sama, jika misalnya seorang menginput bulan yang sama, lalu hari yang sama, maka nanti keluar kedua kelahiran sama. Tetapi baik lagi karena ini percabangan lagi, ada else if, jika hari kelahiran pertama lebih besar daripada hari kelahiran kedua, maka nanti outputnya yang keluar adalah seperti tadi, kelahiran kedua lebih besar daripada kelahiran pertama. Lalu sama seperti tadi lagi, jika kelahiran seperti tadi juga, ini kelahiran pertama lebih tua daripada kelahiran kedua. Misalnya sama seperti itu. Saya bingung mau ngejelasinnya, grogi saya. Ini sama juga. Nah, yang ini sih sebenarnya yang mungkin agak bingung. Saya juga bertanya bingung. Ya, saya sebenarnya ingin jelasin ini, Pak. Yang ini saya pertama gunakan kan ini dari return 0. Saya kembali lagi tuliskan integer, cek underscore dulu. Di sini ada integer day, hari, integer month, bulan, sama integer year, tahun. Di sini integer is valid. Kalau valid, dia itu sah, nilainya 1. Kalau dia lompat mana ya? Pokoknya tidak sah itu 0. Nah, jadi saya di sini gunakan jika tahun lebih besar sama dengan 1800. Ini tanda dan 2 kali ini artinya itu di logika informatika artinya apa sih nama itu, jika salah satu bernilai false, maka hasilnya akan false. Kalau dimasukkan ke algoritma pemrograman, jika salah satu bernilai else, maka hasilnya akan else. Nah, jadi saya inputnya di sini 1800 dan juga 9999. Jadi kalau ada yang memasukkan di atas angka ini, maka dianggap islip atau tidak valid, nanti bakal keluar dari program. Nah, ini dia cek tahunnya. If year for sama dengan 0, terus year persen 100 sama dengan 0. Ini penambahan, apa sih kok saya jadi bingung ngelasinnya sendiri, Pak. Saya grogi nih, Pak. Ngejelasin. Mana? Grogi saya jelasinnya. Oke, stop aja. Ya. Stop aja, Agisna. Jadi, oke. Sekarang saya kasih masukan ya. Yang pertama, saya sangat menghargai apa yang kamu kerjakan dengan menambahkan beberapa hal yang seharusnya tidak harus dikerjakan sekarang ya. Jadi pelajaran juga yang lain. Jadi yang pertama misalkan ketika membuat sebuah program, kita akan menerima input. Memang ada saat penting di mana
input itu harus divalidasi. Maksudnya input divalidasi itu apakah yang dimasukkan user itu benar, valid secara seperti yang kita mau. Yang kita mau itu bisa macam-macam. Apakah tipe datanya sesuai, apakah rentang nilainya masuk akal gitu. Nah, tetapi untuk pelajaran dengan saya, kalau saya tidak mensyaratkan ada validasi input, tidak perlu dulu. Karena yang penting sekarang adalah algoritma solusi utamanya. Maksudnya begini, kalau misalkan dari permasalahan ini ya, kan menerima input tanggal lahir. Asumsikan saja dulu tanggal lahirnya valid. Yang namanya tanggal lahir valid itu bagaimana? Ya kalau tanggal berarti 1 sampai 30, Pak. Kemudian kalau yang Februari boleh nggak sampai 30? Disederhanakan dulu. Walaupun secara nyata itu kan kompleks banget. Misalkan ya, kalau valid Februarinya berapa, kan dicek semua. Gitu loh ya. Sama seperti ketika saya membuatkan soal hours to second, kemudian years to day, itu kan saya kasih asumsi bahwa 1 bulan itu adalah 30 dan sebagainya. Jadi nggak ada kasus-kasus ketika misalkan ada yang 31, ada yang 30, ada yang 29, ada yang tahun kehabisan 29 Februarinya. Nah, seperti itu. Kalau memang mau dikerjakan, silahkan seperti Agisna ini. Jadi saya juga nggak ngelarang. Tetapi jangan sampai karena sibuk memikirkan validasi data input, justru solusi utama yang diharapkan jawaban atas persoalan ini malah tertinggal begitu saja. Nah, ini kasusnya nih kayak Agisna nih, dia sibuk mikirin validasi, tetapi yang urusan solusi algoritma utama, mengecek apakah seseorang itu lebih tua, itu justru dilewatkan begitu saja. Itu yang jadinya pengaruhnya buruk. Ya, jadi saya tidak melarang ketika ada tambahan hal-hal lain. Apalagi di sini Agisna sudah bisa membuat function segala macam, no problem. Itu bagus sekali. Saya sangat menghargai. Tetapi upayakan kemajuan Anda atas hal-hal yang memang belum masuk bahasan tidak mengganggu bahasan minimal yang utama gitu loh. Kalau memang sudah mampu mengerjakan yang lain, berarti yang wajib dikerjakan harus dipastikan Anda sudah tangguh di situ. Artinya ya ini menjadi fokus pembicaraannya gitu. Karena penilaian saya kan tetap pada yang utama ya. Penilaian saya tetap pada algoritma utamanya. Nah, itu yang saya jadi catatan untuk semua orang. Jadi silahkan Anda berkembang dengan sintaks. Inilah bedanya belajar bahasa pemrograman dengan belajar memprogram. Kalau dengan saya lebih fokus sama belajar memprogram. Artinya apa? Algoritma utamanya harus benar. Kalau belajar bahasa pemrograman itu karena latihan banyak. Seperti mungkin latihannya sudah banyak dengan C, sehingga dia mau nambahin ini, nambahin itu, nambahin ini, nambahin itu. Silahkan, tetapi jangan sampai kode-kode utamanya kacau. Ya. Nah, sekarang Agisna tolong ditunjukkan yang kode utamanya saja. Jadi mengecek ketika orang itu lebih tua atau tidak, ya silahkan dimulai dengan pengecekan tahun. Agisna sebenarnya sudah melakukan itu. Jadi dia mengecek apakah year 1 lebih besar dari year 2. Begitu year 1 lebih besar dari year 2, berarti yang lebih tua siapa? Yang year 2. Karena apa? Karena dia lahirnya lebih dulu, lebih kecil tahunnya, berarti justru lebih tua. Nah, setelah itu tinggal mengecek. Kalau else-nya apa? Berarti year 2-nya bisa sama atau sebaliknya. Yang sama disisakan dulu, cek dulu yang sebaliknya. Ya, nanti kalau yang sama muncullah pengecekan bulan, mon 1 lebih kecil mon 2. Jadi itu disusun secara berurutan sehingga strukturnya akan tampak teratur. Ya. Nah, itulah yang tadi cukup supaya yakin yang mana yang bernegasi, yang mana enggak. Jangan bercampur antara if kemudian else if kemudian bernegasi lagi. Nah, makanya saya pesankan ya, else if itu tidak cukup bersih. Selama Anda tidak bisa menuliskan struktur kondisional Anda dalam nested conditional yang murni, itu curiganya pemikiran kita sudah tidak clean. Kalau else yang benar-benar itu adalah else kemudian dia menjadi nestednya, jangan else if.
Ya, makanya saya bilang bukan berarti else if nggak boleh dipakai. Nanti kalau kalian udah yakin kasus-kasusnya benar tidak. Kalau else if itu susah dilihat kasusnya yang mana. Kalau yang benar adalah if dan else. Nanti di dalam else, kalau Anda butuh if lagi, tuliskan dulu if-nya. Itu membimbing Anda untuk memisahkan antara kasus A dengan negasi dari A. Ya, jadi kalau yang tadi if year lebih besar dari year 2, maka else-nya biarkan dulu. Tapi kita tahu bahwa else ini isinya adalah year 2 yang lebih besar atau sama dengan year 1. Setelah itu pisahkan lagi. Kalau yang sama, maka ada pengecekan bulan. Kalau yang tidak sama, langsung jawabannya berarti si A lebih tua atau lebih muda. Nah, jadi tolong berpikirnya yang jernih dulu. Kalau enggak semuanya bercampur, ya. Pesan saya pakailah kalau memakai else, pakai nested conditional yang benar-benar if else. Hindari dulu menggunakan else if langsung. Karena Anda nggak akan, kalau pakai else if itu Anda membiarkan pikiran Anda lewat, ini struktur negasi dari siapa? Itu loh ya. Karena kalau pakai else if itu seperti tinggal nulis saja else if kondisinya ditulis semua. Anda tidak memilah-milah. Nah, makanya tadi yang saya suka itu jawaban yang model seperti jawaban Bima tadi. Walaupun panjang, tapi pemilahnya jelas yang mana else if siapa bagian siapa. Jadi itu menunjukkan bahwa Anda sedang menuntun pikirannya untuk memisah-misahkan kasus dengan rapi dan bersih. Nanti kalau sudah makin advance, tidak ada larangan Anda menggunakan struktur kondisional yang mana, asal yakin seluruh kasusnya tertera, terdefinisi, dan tertangani. Ya, oke. Jadi untuk ini, untuk solusi ini, Anda cek year-nya dulu, karena year menentukan segalanya. Setelah itu di dalam else dari year akan ada pengecekan apakah year-nya sama atau sebaliknya. Yang sama dilanjutkan lagi dengan pengecekan bulan. Lalu ulangi strukturnya, tapi sudah nested di dalam nested. Ya. Jadi nested conditional yang bertumpuk sampai menghitung di bagian hari. Itu loh ya. Nah, yang ditunjukkan Agisna tadi, kalau yang lain masih bingung, tidak usah dipikirkan karena Agisna membuat validasi, membuat function gitu ya. Yang penting bagi Anda semua adalah bagaimana struktur kondisional algoritmiknya dibuat bersih dan teratur. Karena makin lama akan permasalahannya makin kompleks ya. Nanti kalau sudah ada validasi segala macam itu kalau sudah asumsinya dikasih di soal atau bagaimana. Ya, selama ini saya selalu memberikan asumsi bahwa inputan dari orang itu sudah benar. Coba kalau sekarang diperpanjang permasalahan ini kan jadi banyak. Misalkan ya, Pak, kalau ada yang inputin tahunnya negatif, apa yang terjadi? Mikir lagi kan, kasih tanda dulu. Nah, makanya sekarang selama saya belum menspesifikasikan input yang di luar dari yang seharusnya, maka Anda fokus dulu di algoritma utamanya. Itu ya, Agisna ya. Ya, Terima Pak. kasih atas penatarannya. Next time kamu jangan ruwet dengan dirimu sendiri. Ya, Pak. Oke? Jadi boleh saja kamu mengembangkan pemikiran, tetapi jangan sampai karena menambahkan hal baru, justru hal utamanya malah nggak maksimal loh poinnya ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak ya. Oke. Saya izin Sama-sama. stop sharing, Pak ya. Ya. Ya, Pak. Lain kali Jadi, saya fokus sama yang dijelaskan. Ya. Jadi 5 soal sudah kita bahas ya. Ini juga sudah jam 6.11. Materi selanjutnya nanti kita sudah mulai meninggalkan kondisional, akan masuk ke looping ya. Tetapi kemungkinan di minggu berikutnya, ini kan tanggal 2 Desember ya, di 9 Desember itu akan ada pengajar dari kampus lain yang akan memberikan materi, tapi saya belum putuskan materinya apa. Karena ada perbedaan materi dengan kampus tersebut, karena kalian bahkan belum nyampe di looping gitu ya, karena memang beda kurikulum cara membuatnya. Tapi nanti siap-siap saja kalau misalkan pengajarnya bukan dari saya untuk di minggu yang berikutnya atau minggu satu lagi. Jadi ada satu pertemuan yang akan diisi oleh dosen dari kampus lain ya. Jadi untuk yang kondisional, mudah-mudahan pembahasan yang tadi bisa memberikan masukan tambahan bagi adik-adik semua. Kondisional itu hal yang penting, program
serumit apapun nanti, Anda sudah bekerja di software hosting tingkat tinggi seperti apapun, kalau bikin kondisionalnya tidak bersih, maka program Anda akan kacau. Kondisional itu hal yang sangat menentukan dari sebuah algoritma, ya. Nanti struktur yang keduanya looping juga, bahkan lebih penting lagi. Makanya dari itu tolong baik-baik mempelajari kondisional. Jangan menyepelekan kondisi di sebuah program. Contoh yang sekarang ini ya, ini kan permasalahannya kecil-kecil sekali nih, ngecek ini lebih besar, lebih kecil. Tetapi kalau Anda menuntun cara berpikir Anda teratur dan bersih, maka Anda akan terbiasa melakukan itu baik di permasalahan sederhana maupun di permasalahan yang kompleks. Kalau dari sekarang Anda menuliskan kondisional itu hanya apa adanya, atau asal tulis, walaupun itu terlihat benar ketika dieksekusi, maka selamanya Anda akan terlatih seperti itu. Struktur kondisional Anda akan jorok. Saya bilang ya, dieksekusi mungkin benar, tapi struktur kondisionalnya berbeda, mana yang bersih, mana yang teratur. Walaupun ketika dieksekusi tampak benar-benar semuanya, ya, karena cara berpikir dari seorang programmer terlihat sekali bagaimana dia menstrukturkan kondisional yang pertama. Karena di situ ada pemilihan kasus lengkap, tidak boleh tertinggal, tapi terpisah dengan jelas, ya. Nah, sekarang Anda udah tadi ada beberapa teman kan saya udah lihat perbedaan jawabannya seperti apa. Kalau dieksekusi mungkin benar semuanya loh ya. Tetapi terlihat mana yang struktur kondisionalnya teratur, bersih, clean istilahnya ya. Dibandingkan dengan yang struktur kondisionalnya itu berputar-putar. Ya, jadi yang ini harusnya di belakangan dicek muncul duluan, padahal ini yang bagian negasinya. Yang ini harusnya di nested dengan yang ini, tapi ini duluan yang dicek. Tapi karena menggunakan else if dan sebagainya, itu seolah-olah enggak gitu ya, karena tidak jelas yang mana negasi dari yang mana harus di nested di bagian struktur kondisional yang mana. Gitu. Oke adik-adik ya, saya kira itu catatan saya atas tugas-tugas ini untuk pembelajaran. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan berikan scaping. Nah kalau nanti tiba-tiba sepertinya saya tanyakan ada jadwal jeda, mungkin di minggu atau weekend ini saya mungkin menambahkan kuliah looping supaya nanti di di pertemuan selanjutnya sudah sempat belajar looping itu maksudnya ya. Oke, jadi sekian saja adik-adik untuk hari ini pembahasan tugas skema kondisional. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Kami hasil dan skakul.